Dibikin KO Ukraina, Rusia bersiap mengamuk lewat serangan udara. Pemerintah Ukraina kembali meminta dunia untuk membantu pertahanan udara Ukraina demi menangkis serangan udara Rusia. A deadly week across major cities. The number of fatalities has risen to 21 from a Russian airstrike near Ukraine's port city of Odessa. CBS's Remy Inocencio is there on the Black Sea coast with the latest. Remy? Jika mereka menembus kota, kami akan membuat neraka di sini untuk mereka. Jika kita tidak menghentikan Putin, korban selanjutnya adalah Warsawa, kemudian Riga, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adriana, good evening. After that attack, the new line from Kyiv is that Moscow is targeting populated areas and striking civilians in cities in order to bring Ukraine to the negotiating table. Rusia disebut tengah bersiap melakukan serangan udara yang bakal merusak infrastruktur sipil usai dibuat panik dan KO oleh Ukraina. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat militer senior Amerika Serikat pada Senin 19 September. Sebagaimana diberitakan CNN, pejabat AS menyoroti ulah pasukan Rusia yang menyerang sebuah bendungan di Kryvyi Rih. Ia juga mengatakan Rusia melakukan serangan udara di dekat pembangkit listrik di Mykolaiv. Pola pengganggu ini termasuk serangan yang mengenai pembangkit listrik pekan lalu, terus menunjukkan tindakan pasukan Rusia yang mengabaikan kehidupan warga sipil, kata pejabat itu lagi. Di sisi lain, pejabat itu mengatakan Ukraina terus berupaya mempertahankan keuntungan yang mereka dapatkan di medan perang saat ini. Ukraina berupaya mempertahankan perbatasan di Tenggara, ujarnya. Di sekitar Kherson kami terus melihat operasi pembebasan dan operasi yang dilakukan Ukraina, dan kami menyaksikan Ukraina terus membebaskan desa-desa di area tersebut, tutur pejabat itu. Sebagaimana diberitakan The Guardian, pasukan Ukraina kini berhasil mengklaim kembali satu desa yang dekat dengan kota Lysychansk. Kemenangan ini membuat Rusia tak lagi berkuasa penuh atas wilayah Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengklaim bahwa pemimpin kelompok pemberontak Republik Rakyat Luhansk (LPR) mulai panik. Haidai mengatakan muncul banyak laporan terkait penculikan beberapa pria untuk direkrut ke militer. Tak hanya itu, komunikasi seluler dan internet disumbat untuk menghalangi warga mengetahui kemunduran militer Moskow. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia panik akan progres Ukraina di medan perang. Panik dibikin KO Ukraina, separatis pro-Rusia kebelet referendum. Kelompok separatis pro-Rusia di Donbas mulai panik melihat pergerakan pasukan Ukraina yang semakin ganas. Mereka pun mendesak agar segera digelar referendum untuk bersatu dengan Rusia. Pemimpin separatis pro-Rusia di Donetsk, Denis Pushilin, menyerukan agar pos pemberontak lainnya di Luhansk menyatukan kekuatan untuk mempersiapkan referendum. Reuters melaporkan bahwa Pushilin mendesak agar referendum segera digelar untuk menanyakan kepada rakyat ingin bergabung dengan Rusia atau tidak. Desakan ini muncul setelah pasukan Ukraina mulai menduduki daerah-daerah yang sudah ditinggal pasukan Rusia di timur negara itu. Para penjajah jelas panik, pasukan kami sangat cepat bergerak. Mereka ingin lekas mengembalikan kehidupan normal, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tak lengah, Zelensky akan terus meminta bantuan senjata dari negara-negara lain, terutama Barat, untuk mempertahankan momentum kemenangan di kawasan timur Ukraina. Ia pun berniat untuk menggunakan waktunya berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari ini Selasa 20 September untuk meminta bantuan senjata. Kami melakukan apapun untuk memastikan kebutuhan Ukraina terpenuhi di semua tingkat, yaitu pertahanan, finansial, ekonomi, dan diplomatik, ucap Zelensky. Kabar kemenangan Ukraina di berbagai titik juga sampai ke telinga para pemimpin negara Barat, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia pun semakin semangat memberikan bantuan militer bagi Ukraina. Teranyar AS mengumumkan bantuan senilai 600 juta US dollar agar Ukraina dapat menjaga momentum kemenangan. Tak hanya bantuan militer langsung, Biden juga terus berkoar di bidang diplomasi agar Rusia semakin tertekan dari segala sisi.
Pada awal pekan ini, Biden memperingatkan agar Presiden Vladimir Putin tidak menggunakan senjata nuklir walau pasukan Rusia makin terhimpit di Ukraina. Jangan Anda mengubah wajah perang yang tak pernah berubah sejak Perang Dunia II, ujar Biden dalam wawancara khusus dengan CBS yang dirilis pekan lalu. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai tanggapan AS jika Putin tetap memakai senjata nuklir, Biden tak mampu banyak berbicara. Anda pikir saya akan mengatakan apakah saya benar-benar tahu apakah tanggapannya? Tentu saya tak akan mengatakannya kepada Anda. Tentu akan ada ganjarannya, tutur Biden. Rusia disebut tengah bersiap melakukan serangan udara yang bakal merusak infrastruktur sipil usai dibuat panik dan KO oleh Ukraina. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat militer senior Amerika Serikat pada Senin 19 September. Sebagaimana diberitakan CNN, pejabat AS menyoroti ulah pasukan Rusia yang menyerang sebuah bendungan di Kryvyi Rih. Ia juga mengatakan Rusia melakukan serangan udara di dekat pembangkit listrik di Mykolaiv. Pola pengganggu ini termasuk serangan yang mengenai pembangkit listrik pekan lalu terus menunjukkan tindakan pasukan Rusia yang mengabaikan kehidupan warga sipil, kata pejabat itu lagi. Di sisi lain, pejabat itu mengatakan Ukraina terus berupaya mempertahankan keuntungan yang mereka dapatkan di medan perang saat ini. Ukraina berupaya mempertahankan perbatasan di Tenggara, ujarnya. Di sekitar Kherson kami terus melihat operasi pembebasan dan operasi yang dilakukan Ukraina, dan kami menyaksikan Ukraina terus membebaskan desa-desa di area tersebut, tutur pejabat itu. Sebagaimana diberitakan The Guardian, pasukan Ukraina kini berhasil mengklaim kembali satu desa yang dekat dengan kota Lysychansk. Kemenangan ini membuat Rusia tak lagi berkuasa penuh atas wilayah Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengklaim bahwa pemimpin kelompok pemberontak Republik Rakyat Luhansk (LPR) mulai panik. Haidai mengatakan muncul banyak laporan terkait penculikan beberapa pria untuk direkrut ke militer. Tak hanya itu, komunikasi seluler dan internet disumbat untuk menghalangi warga mengetahui kemunduran militer Moskow. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia panik akan progres Ukraina di medan perang. Panik dibikin KO Ukraina, separatis pro-Rusia kebelet referendum. Kelompok separatis pro-Rusia di Donbas mulai panik melihat pergerakan pasukan Ukraina yang semakin ganas. Mereka pun mendesak agar segera digelar referendum untuk bersatu dengan Rusia. Pemimpin separatis pro-Rusia di Donetsk, Denis Pushilin, menyerukan agar pos pemberontak lainnya di Luhansk menyatukan kekuatan untuk mempersiapkan referendum. Reuters melaporkan bahwa Pushilin mendesak agar referendum segera digelar untuk menanyakan kepada rakyat ingin bergabung dengan Rusia atau tidak. Desakan ini muncul setelah pasukan Ukraina mulai menduduki daerah-daerah yang sudah ditinggal pasukan Rusia di timur negara itu. Para penjajah